Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali dengan saya Ratih Kusumaningrum. Pada video kita kali ini, kita akan membahas topik tentang membangun empati kepada sesama. Saat ini dunia yang semakin global dan ekonomi pasar yang penuh dengan persaingan ketat membuat tenggang rasa dan empati sosial masyarakat semakin rendah. Itu kenapa seringkali terjadi konflik sosial di masyarakat. Oleh sebab itu, salah satu upaya yang dapat mencegah meluasnya dan meminimalkan dampak negatif dari globalisasi adalah mensosialisasikan rasa empati sejak dini. Keluarga adalah struktur sosial terkecil yang mampu membentengi patologi sosial yang terus menggejala, khususnya masyarakat Indonesia. Secara naluriah, anak sudah mengembangkan empati sejak bayi. Awalnya empati yang dimiliki sangat sederhana, yakni empati emosi. Misalnya, pada usia 0-1 tahun, bayi bisa menangis hanya karena mendengar bayi lain menangis. Barulah di usia 1-2 tahun, anak menyadari kalau kesusahan temannya bukanlah kesusahan yang mesti ditanggung sendiri. Walaupun demikian, rasa empati pada anak harus diasah. Bila dibiarkan, rasa empati tersebut sedikit demi sedikit akan terkikis, walaupun tidak sepenuhnya hilang, tergantung dari lingkungan yang membentuknya. Banyak segi positif bila anak punya sikap empati, yaitu mengurangi sikap agresif pada anak, senang membantu sesama. Selain itu, empati berhubungan dengan kepedulian terhadap orang lain. Tak heran kalau empati selalu berkonotasi sosial, seperti menyumbang, memberikan sesuatu pada orang lain yang kurang mampu. Nah, apa itu empati? Empati berarti menempatkan diri seolah-olah menjadi orang lain. Mempunyai rasa empati adalah keharusan bagi seorang manusia, karena di sanalah terletak nilai kemanusiaan seseorang. Oleh karena itu, setiap orang tua wajib menduplikasikan rasa empati kepada anak-anaknya. Menurut Ubaidillah, empati adalah kemampuan kita dalam menyelami perasaan orang lain tanpa harus tenggelam di dalamnya. Empati adalah kemampuan kita dalam mendengar perasaan orang lain tanpa harus larut di dalamnya. Nah, empati juga didefinisikan sebagai kemampuan kita dalam merespon keinginan orang lain yang tak terucap. Kemampuan ini dipandang sebagai kunci menaikkan intensitas dan kedalaman hubungan kita dengan orang lain. Selain itu, empati merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam melakukan hubungan antar pribadi dengan coba memahami suatu permasalahan dari sudut pandang atau perasaan lawan bicaranya. Kemampuan empati harus selalu dilatih atau diasah sejak dini. Bahkan meskipun usia seseorang telah beranjak dewasa, harus tetap melatih empati. Ada beberapa langkah yang dilakukan agar kemampuan empati kita terbentuk. Antara lain, yang pertama yaitu rekam semua emosi pribadi. Setiap orang pernah mengalami perasaan positif maupun negatif, misalnya sedih, senang, bahagia, kecewa, dan lain sebagainya. Pengalaman-pengalaman tersebut apabila kita catat atau rekam akan membantu kita memahami perasaan yang sama saat kondisi tertentu menjumpai kita kembali. Di samping itu, ketika kita mengetahui perasaan tersebut sedang dialami oleh seseorang atau orang lain, kita dapat memahami kondisi tersebut
sehingga kita dapat memperlakukan sesuai dengan apa yang diharapkannya. Cara mencatat atau merekam dapat berupa tulisan atau sekedar mengingat-ingat dalam alam sadar kita. Nah, untuk menyempurnakan langkah-langkah yang barusan saya sampaikan, ada baiknya memperhatikan cara lebih spesifik. Apa saja itu? Nah, yang pertama yaitu membangkitkan kesadaran dan pembendaharaan ungkapan emosi. Selanjutnya, meningkatkan kepekaan terhadap perasaan orang lain dan membantu memahami perspektif orang lain selain dari sudut pandangnya sendiri. Nah, yang kedua, langkah yang bisa kita lakukan yaitu dengan perhatikan lingkungan luar atau orang lain. Memperhatikan lingkungan luar atau orang lain akan memberikan banyak informasi tentang kondisi orang di sekitar kita. Informasi ini sangat penting untuk dijadikan panduan dalam mengambil pilihan perilaku tertentu. Informasi ini juga dapat dijadikan pembanding dengan diri kita tentang apa yang sedang terjadi, sehingga kita dapat mengetahui apakah perasaan dan perilaku kita sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Memperhatikan orang lain merupakan keterampilan tersendiri yang tidak semua orang menyukainya. Memperhatikan tidak sekedar melihat orang per orang, tapi juga mencoba menghilangkan perasaan-perasaan subjektif kita saat memperhatikan, sehingga akan muncul keinginan untuk mendalami perasaan orang lain yang kita lihat tersebut. Nah, langkah selanjutnya yang ketiga yaitu dengarkan curahan hati orang lain. Mendengar adalah sebuah kemampuan penting yang sering dibutuhkan untuk memahami masalah atau mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh orang lain. Kemampuan mendengarkan juga harus dilatih agar memberikan dampak yang positif dalam interaksi sosial kita. Syarat yang dibutuhkan untuk dapat mendengarkan adalah menghilangkan atau meminimalkan perasaan negatif atau prasangka terhadap objek yang menjadi sasaran dengar kita. Di samping itu, juga perlu adanya kemauan untuk membuka diri kita untuk orang lain, khususnya dengan memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara yang dia inginkan tanpa kita potong sebelum selesai pembicaraannya. Mendengar keluh kesah atau cerita gembira orang lain akan mampu memberikan pengalaman lain dalam suasana hati kita. Mendengarkan cerita sedih akan mampu membawa kita ke dalam suasana hati yang lain yang sedang bersedih, dan dapat membangkitkan keinginan untuk memahami masalah dan atau perasaan orang lain tersebut. Begitu pula perasaan yang lain. Semakin banyak cerita, masalah dan ungkapan perasaan yang kita dengarkan akan membuat kita semakin kaya dengan pengalaman tersebut. Dan pada akhirnya semakin mengetahui bagaimana sih cara memahami orang lain dan perasaannya yang tepat. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu bayangkan apa yang sedang dirasakan orang lain dan akibatnya untuk diri kita. Membayangkan sebuah kejadian yang dialami orang lain akan menarik diri kita ke dalam sebuah situasi yang hampir sama dengan yang dialami orang tersebut. Refleksi keadaan orang lain dapat membuat kita merasa apa yang sedang dialami orang tersebut dan mampu membangkitkan suasana emosional. Membayangkan sebuah kondisi tersebut dapat lebih mudah manakala kita pernah mengalami perasaan atau kondisi yang sama. Seseorang yang sering membayangkan apa yang dialami atau dirasakan orang lain serta akibatnya yang akan ditimbulkan manakala hal tersebut terjadi pada diri kita saat kejadian atau setelah kejadian akan memudahkan kita
merasakan suasana emosi secara seseorang manakala melihat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan situasi penuh dengan emosi-emosi tertentu. Nah, langkah yang kelima yaitu lakukan bantuan secepatnya. Memberikan bantuan atau pertolongan kepada seseorang yang membutuhkan dapat membangkitkan kemampuan empati. Respon yang cepat terhadap situasi lingkungan sekitar yang membutuhkan bantuan akan melatih kemampuan kita untuk dapat berempati. Bantuan yang kita berikan tidak perlu menunggu waktu yang lebih lama, tetapi kita berusaha memberikan segenap kemampuan kita saat kita melihat atau menyaksikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan yang kita berikan akan menstimulus keadaan emosi kita untuk melihat lebih jauh perasaan orang yang kita beri pertolongan. Dan semakin sering kita memberikan respon dengan cepat, akan semakin mudah kita mengembangkan kemampuan empati kepada orang lain. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat berempati? Ada beberapa manfaat yang dapat kita temukan dalam kehidupan pribadi dan sosial manakala kita mempunyai kemampuan berempati. Di antaranya, menghilangkan sikap egois. Orang yang telah mampu mengembangkan kemampuan empati dapat menghilangkan sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Ketika kita dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, memasuki pola pikir orang lain dan memahami perilaku orang tersebut, maka kita tidak akan berbicara dan berperilaku hanya untuk kepentingan diri kita, tetapi kita akan berusaha berbicara, berpikir, dan berperilaku yang dapat diterima oleh orang lain. Selanjutnya, menghilangkan kesombongan. Salah satu cara mengembangkan empati adalah membayangkan apa yang terjadi pada orang lain akan terjadi pula pada diri kita. Manakala kita membayangkan kondisi tersebut, maka kita akan terhindar dari kesombongan atau tinggi hati. Karena apapun akan bisa terjadi pada diri kita jika Tuhan menghendaki. Kita tidak akan merendahkan orang lain karena kita telah mengetahui perasaan dan memahami apa sebenarnya yang terjadi. Sehingga orang yang memiliki kemampuan empati akan cenderung memiliki jiwa rendah hati dan senantiasa memahami kehidupan ini dengan baik dan bijak. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri. Pada dasarnya empati adalah suatu usaha kita untuk melakukan evaluasi diri sekaligus mengembangkan kontrol diri yang positif. Kemampuan melihat diri orang lain baik perasaan, pikiran maupun perilakunya merupakan bagian dari bagaimana kita merefleksikan keadaan tersebut di dalam diri kita. Nah, syarat dikatakan berempati. Akhirnya kita akan bisa dikatakan sebagai seseorang yang memiliki karakteristik kemampuan empati jika memiliki beberapa syarat berikut, yaitu melibatkan proses pikir secara utuh dengan segala macam resiko perbedaan pendapat, rasa, bahkan kemungkinan konflik. Selanjutnya, mampu bertindak seperti maupun menerima sudut pandang orang lain. Individu mampu membedakan antara apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain dengan reaksi dan penilaian individu itu sendiri. Dengan perkembangan aspek kognitif seseorang, kemampuan untuk menerima sudut pandang orang lain dan pemahaman terhadap perasaan orang lain akan lebih lengkap dan akurat sehingga ia mampu memberikan perlakuan dan dengan cara yang tepat. Selanjutnya, memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain. Individu mampu mengidentifikasi perasaan-perasaan orang lain dengan peka terhadap hadirnya emosi dalam diri orang lain melalui pesan nonverbal yang ditampakkan. Misalnya nada bicara, gerak-gerik, dan ekspresi wajah. Kepekaan yang sering
diasah akan dapat membangkitkan reaksi spontan terhadap kondisi orang lain, bukan sekedar pengakuan saja. Selanjutnya, mampu mendengarkan orang lain. Mendengarkan merupakan sebuah keterampilan yang perlu dimiliki untuk mengasah kemampuan empati. Sikap mau mendengarkan, memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap perasaan orang lain, dan mampu membangkitkan penerimaan terhadap perbedaan yang terjadi. Bagaimana cara meningkatkan empati? Kemampuan empati terkadang memang tidak dapat langsung muncul dari diri seseorang begitu saja. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan empati, yaitu 1. Peduli, perhatian dari kita kepada orang lain. Yang kedua, berguru, dengan belajar kepada mereka yang telah nyata dianggap memiliki kemampuan empati yang tinggi. Misalnya, dokter di rumah sakit tempat perawat mengabdi. Dan masih banyak lagi. Yang ketiga, berlatih. Sepandai dan sepintar apapun, kalau kita tidak pernah berlatih, maka akan kalah dengan mereka yang masih pemula tetapi rutin untuk rajin berlatih mengasah kemampuan empatinya. Yang keempat, berbagi. Berbagi pengalaman. Ingatlah bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik dan melalui pengalaman kita dapat menjadi bijaksana. Dengan berbagi pengalaman dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, teman, saudara, tetangga, sahabat, orang tua, maka kemampuan yang ada dalam diri kita untuk dapat berempati akan semakin tinggi. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas dari awal sampai dengan akhir dapat bermanfaat bagi kita semua. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.